Shalom, selamat Natal untuk kita semua jemaat GPD Logos yang dikasihi Tuhan. Boleh dong kanan kirinya disapa dulu, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita bisa ada di Natal tahun 2023. Di penghujung tahun ini kita sudah melewati banyak hal dari Januari hingga Desember. Tapi satu yang kita yakin dan percaya, Tuhan kita, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tidak pernah sekalipun membiarkan kita anak-anaknya. Dia selalu memelihara kita, dia selalu menolong kita. Karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Di hari perayaan kelahiran Tuhan kita, mari kita mau memberikan hati kita, hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Ya Yesus, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, kami nyatakan Kau yang bertahta Tuhan. Dalam
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Benar Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan mulutmu, Immanuel, Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Yes. Sekali lagi katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Katakan dengan percaya, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah iman. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan di tengah kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel, Engkaulah Immanuel, Engkaulah Immanuel. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan. Kami tetap ingin menyembah-Mu Tuhan, karena kami mau Tuhan terus bersekutu dengan-Mu, dekat kepadamu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami, setiap pengagungan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to you. I sing praises to your name, Pujian bagimu Tuhan. oh Lord. Terimalah Tuhan. Praises to your Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh
persembahkan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Tuhan yang sudah memberi hidupnya bagi kami, dan kami percaya kami menjadi umat ketebusan-Mu, umat yang telah dilahirkan baru, hidup baru Engkau beri bagi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu rindu untuk memuji menyembah Engkau di ibadah Natal bersama jemaat Tuhan GPDI Logos. Diberkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Sukacita surga ada di tempat ini, sorak-sorai ada di tempat ini. Kami semua bersukacita untuk menyambut kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada sukacita pagi hari ini, amin. Karena Dia Yesus telah lahir bagi kita. Haleluya. Mari kita sambut Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia yang telah lahir, telah mati, telah bangkit bagi kita semua. Kita mau nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, siapa? Amin. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Mari terima anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Yes, sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah lebih kencang lagi, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Nyanyi, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Gloria di tempat yang maha tinggi, karena Dia telah lahir di dunia bagi kita semua umat manusia. Haleluya. Kami datang membawa pujian kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu.
Dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan melihat penampilan dari sekolah minggu. Dipersilahkan.
Puji Tuhan, boleh diberi aplaus lagi dong buat sekolah minggu. Keren-keren ya. Kita menemukan bakat-bakat yang baru dari sekolah minggu. Nanti saat mereka besar, mereka yang akan menjadi penerus gereja kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari panitia yang sudah berlelah-lelah untuk menyiapkan Natal kita. Mari saya undang seluruh panitia Natal untuk maju ke depan. Mari dipersilahkan. Panitia Natal ini orang-orang yang berjasa dalam penyelenggaraan acara kita kemarin ya.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan persembahan pujian. Tiba saatnya kita akan diisi oleh firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah jawaban. Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, tapi kami yakin Tuhan, namun ku yakin Engkau punya rancangan yang terbaik. Rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sekali lagi katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin. Semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban
Kami yakin Tuhan, pagi hari ini Tuhan, seluruh kekhawatiran kami, seluruh kekhawatiran kami Tuhan, kami mau taruh di dalam-Mu. Karena kami yakin Tuhan, Engkaulah jawaban kami. Dulu, sekarang, bahkan di tahun yang akan datang Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau menjadi jawaban hidup kami. Engkau harapan kami Tuhan. Karena pertolongan kami berasal dari-Mu saja. Kau Yesus yang telah lahir di hati kami Tuhan. Nyatakan iman-Mu Bapak Ibu pagi hari ini. Katakan dengan mulut-Mu apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar. Hal-hal yang baru, yang luar biasa. Kita mau percaya, kita imani Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Yang tak mungkin bagi. Ini iman kami Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, Dia sediakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah
yakin Bapak Ibu. tak pernah kupikirkan. Amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami siap dibekali dengan firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja. Kami percaya apa yang tak mungkin bagi kami itu tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah penyertaan Tuhan. Kami Jemaat GPD Logos di tanggal 25 Desember ini, Tuhan mengizinkan kami masih ada dan dapat merayakan Natal dalam kebersamaan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kami keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember di tahun 2023. Saudara, kalau ada sikap, mungkin perkataan atau ada hal-hal yang mungkin pernah menyakiti, kami mohon maaf. Biar kiranya damai Natal senantiasa memenuhi kita semua. Amin. Bapak Ibu, setiap momen Natal memasuki bulan Desember selalu ada perasaan sukacita, ada perasaan haru, itu bercampur aduk ya Bapak Ibu. Saya, apalagi kami dari daerah yang mayoritas Kristen, dari kecil itu ketika kami masuk bulan Desember, di depan rumah itu sudah dipajang, sudah dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal. Dan mulai bau kue di mana-mana. Kita jalan karena dulu kan banyak orang buat kue. Jadi bau-bau kue, ini lagi buat kue dari nanas atau dari apa. Saudara, sudah 30 tahun lebih saya tidak merayakan Natal lagi dengan keluarga. Sampai papa mama dipanggil Tuhan. Ya karena memang Tuhan sudah panggil saya dalam pelayanan, tentunya mengutamakan pelayanan lebih dahulu. Tapi ada sebuah momen yang sangat indah ketika hari Natal itu kami berkumpul bersama. Dalam kebersamaan, dalam kesederhanaan. Memang ada masak-masak ya, ada kacang merah, ada ya ciri khas tertentu ya. Tetapi saudaraku, itu hal-hal yang indah yang terkadang kita membayangkan kapan lagi ya itu balik, sementara papa mama sudah tidak ada. Jadi ketika selama 1 bulan ini saya sering putar lagu Natal. Jadi lagu-lagu Natal yang dulu-dulu maupun yang sekarang, ada momen-momen haru. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ketika momen Natal ini kita masih ada keluarga, masih khususnya anak-anak ya, masih ada orang tua. Ayo datang ucapkan selamat Natal. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, dirangkul di papa mamamu, minta maaf kalau ada salah. Biarlah damai Natal yang
Tuhan sudah beri ini memenuhi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara, setidaknya ya dalam kesibukan kita sepanjang tahun, kalau kita umat Kristiani ya, anak Tuhan, kalau kita bisa upayakan datang lihat orang tuamu. Kalau bisa, kecuali memang situasi kondisi nggak bisa ya. Kalau kita melihat saudara kita dari Muslim, kenapa pada momen Lebaran mereka itu mudik dalam negeri, luar negeri? Untuk apa? Kebersamaan. Kebersamaan itu nggak selalu ada. Jadi kalau Tuhan masih berikan kita waktu, pakai itu, ambil itu, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin memberikan tema Natal, Allah masih bekerja. Tuhan masih bekerja dari Lukas 1 ayat 37 dan ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 37 dan 38. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hampir sama dengan syair yang kita nyanyikan sebelum kita berdoa firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percakapan ini, pernyataan dari malaikat Gabriel ini datang karena sebelumnya ada percakapan malaikat Gabriel dengan Maria. Nah, ayat-ayat sebelumnya malaikat ini turun datang dan memberi salam kepada Maria. Salam bagimu, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Maria berpikir dalam hati, ada apa ini? Kemudian malaikat berkata, jangan takut, sebab engkau akan mengandung dan akan melahirkan, dan seterusnya ayat itu ya. Saudara, Maria tambah berpikir lagi, mana mungkin? Saya belum berkeluarga, saya belum bersuami, mana mungkin saya bisa hamil? Kemudian malaikat Gabriel berkata lagi, sanak saudaramu yang sudah tua itu juga Elisabet, dia sudah mengandung 6 bulan. Dan kemudian terus ayat ini, dan Tuhan berkata dari firman-Nya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria mungkin bertanya-tanya lagi, mana mungkin? Ketika dia mendengar saudaranya Elisabet yang sudah lanjut umur dikatakan sedang hamil 6 bulan, dia tambah berpikir juga mungkin, mana mungkin. Kemudian datanglah penegasan dari firman ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Area yang mustahil ini itu areanya Tuhan. Tuhan terlalu sanggup. Nah, Allah masih bekerja sampai hari ini. Kita akan melihat dasar dari firman Tuhan. Dari konteks perayaan Natal, Tuhan masih bekerja sampai hari ini, dan Dia bekerja, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita lihat dari yang pertama, dasar dari firman Tuhan, kalimat Allah masih bekerja karena Dia Tuhan Immanuel. Matius 1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Yesus lahir, dia disebut Immanuel. Tuhan masih bekerja sampai hari ini sebab dia telah berjanji dalam firman-Nya, dia Tuhan Immanuel. Dia bukan bayi yang lemah, yang gak berdaya, tetapi dia Immanuel, artinya dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa Immanuel pengertian lebih jauh lagi artinya Tuhan hadir, Tuhan tinggal, dan Tuhan bekerja. Tuhan hadir, Tuhan tinggal, dan dia bekerja. Kalau seseorang tamu datang di kita, dia datang, dia hadir seperti pengkhotbah kemarin. Dia datang, dia hadir. Tapi dia cuman semalam aja di sini, nggak tinggal seterusnya. Kalau Yesus Tuhan, dia hadir ketika seseorang membuka hati, terima Tuhan sebagai juru selamat. Dia berkata, aku ada di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi ketika kita menyatu seperti dalam perjamuan Tuhan, kita menyatu di dalam dia di dalam kita. Dia Immanuel. Dia hadir, dia bekerja, dia tinggal, dan dia bekerja. Haleluya. Jadi apapun situasi kondisi besok, bulan depan atau tahun depan, selama kita ada di dalam Tuhan, dia akan menyertai kita terus. Katakan amin. Sampai kesudahan zaman. Dia terus bekerja sebab dia telah berjanji, aku akan menyertai. Dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Ia menuntunku di jalan yang benar. Ia menuntunku di jalan yang benar. Jadi orang yang mau hidup disertai Tuhan siap dituntun. Nah, kalau dalam Mazmur 23 ini ada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi penyertaan Tuhan bukan berarti kita seperti melewati jalan tol aja, semuanya happy, semuanya lancar. Kalau saya melihat Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menyertai engkau. Tuhan berkata kepada Yusuf, aku akan menyertai engkau. Tuhan berkata kepada Daud, aku akan menyertai engkau. Apakah Abraham tidak pernah mengalami susah? Pernah, Bapak Ibu. Apakah Ishak nggak pernah mengalami masa-masa kering? Pernah. Apakah Yusuf dia langsung duduk menjadi perdana menteri yang dihormati? Tidak, saudaraku. Dia tahu mengalami apa itu susah. Dia tahu mengalami apa itu ditolak oleh saudara-saudara. Dijual, dimasukkan dalam penjara, dimasukkan dalam sumur, dimasukkan dalam penjara. Kalau dia mau komplain, Tuhan katanya Tuhan menyertai aku. Kok kenapa aku di penjara, Tuhan? Kenapa aku sudah buat baik-baik, kenapa aku dihianati? Ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia sudah kerja baik-baik sehingga keluarga ini diberkati Tuhan. Dia difitnah, kemudian dia dimasukkan dalam penjara. Saudara, dia bisa berkata, Tuhan, di mana penyertaanmu? Di mana engkau hadir pada saat aku sulit, pada saat aku kekurangan, pada saat saya ditinggalkan. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun. Halo? Karena Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki mental lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, kalau kita jadi anak Tuhan, gampang tersinggung, gampang merajuk, gampang mundur.
Bagaimana kita memiliki mental seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Saudaraku, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Gak perlu takut, puji Tuhan. Gak perlu khawatir. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati saat-saat kurang. Kalau kadang-kadang mungkin seseorang ada di zona nyaman terus, sampai mungkin sudah kurang menghargai berkat Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita sedang melewati lembah kekelaman, dan pada saat ada berkat Tuhan yang kita bisa nikmati, aduh, terima kasih Tuhan. Betapa nikmatnya kasih setia Tuhan itu. Luar biasa. Allah masih bekerja sampai hari ini karena Dia Tuhan Immanuel. Katakan amin. Yang kedua, karena Dia Bapa yang kekal. Karena ini konteks Natal. Dia Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Sebab Dia Bapa yang kekal. Kalau saya Bapa dari anak-anak, saya gak tahu berapa lama saya bisa nemani mereka. Sebab saya tahu saya suatu waktu akan pulang ke rumah Bapa. Terbatas. Saya dipercayakan Tuhan jadi gembala di sini, menuntun Bapak Ibu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saya nggak tahu sampai berapa lama Tuhan masih beri saya waktu untuk bersama-sama. Saya terbatas. Tapi Bapa kita, Dia Bapa yang kekal. Amin. Dia tidak terbatas. Dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia omnipresent, Dia maha hadir. Dia ada di sana, Dia ada di sini, dan Dia ada di masa depan kita. Amin. Puji Tuhan. Karena Dia Bapa yang kekal. Haleluya. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang berkata, saya ingin bekal buat anak-anak, bukan dalam hal materi. Dia punya ilmu dan punya iman. Kalau dia punya iman, dimanapun dia bisa hidup. Kalau cuman materi dan kita tidak bisa mengelolanya, walaupun 3-40 tahun kita tabung, dalam 1-2 tahun itu bisa lenyap. Sebab materi itu nggak ada yang kekal. Kita lihat dari sejarah nggak ada yang abadi. Makanya Bapak Ibu, turunkanlah nilai-nilai iman yang kuat bagi anak-anakmu. Kadang-kadang mungkin kita terlalu banyak tidak ada keseimbangan ya. Kita pengen dia pintar. Tapi dalam hal rohani kita kurang. Di gereja kita 1 minggu cuman berapa kali ketemu. Tapi tanggung jawab Bapak Ibu, di rumahmu engkau adalah imam. Ajarkanlah mereka untuk takut akan Tuhan. Ajarkanlah mereka jalan-jalan Tuhan. Sebab kalau kita punya iman dan kita percaya dalam penyertaan Tuhan, mau dimanapun,
Kami dididik dari kecil sama orang tua yang disiplin, Bapak Ibu. Saya ingat saya mulai dari kelas 2 SD aja sudah mulai cuci baju sendiri. Baju seragam sekolah cuci. Papa mama sibuk, cuci sendiri. Kalau kita main-main, pulang sekolah main-main sampai sore. Kalau pulang gak boleh tangan hampa. Namanya di desa kami punya ternak babi ya. Harus pulang kalau gak bawa kayu bakar, harus bawa makanan ternak. Kalau tidak dimarahin. Saya percaya setelah saya renungkan, saya besar, itu bukan orang tua kejam. Tapi saya berpikir mereka sedang mendidik kami. Dan apa yang mereka pesan, kalian kalau bertamu dimanapun, mau bertamu ke rumah keluarga atau ke siapapun, di situ kamu jangan bahasa Indonesianya jangan sok-sok apa ya bahasanya itu ya. Jadi kalau kamu bertamu di satu tempat, kamu harus bantu, mau nyapu kek, mau apa kek. Itu dari kami masih kecil, supaya tuan rumah senang. Jangan kayak setel bos gitu loh, diam. Walaupun itu di rumah keluarga kita nggak apa-apa. Tanya, om tante apa yang ingin saya bisa bantu? Mau nyapu, mau ngepel. Itu ajaran dari orang tua saya. Nah, ada seorang ponaan saya juga yang kadang pelayanan di sini, Bapak Pendeta Venti, pelayanan di Tangerang. Sama, karena dari kecil orang tuanya udah dipanggil Tuhan, papanya, jadi balik lagi di rumah induk kami, itu dididik dengan hal yang sama. Nah, dengan cara ini yang membuat kami mau kemanapun jujur gak takut. Sebab kami yakin Tuhan beserta. Tadinya saya berencana saya akan melayani kalau nggak di Kalimantan, di Sumatera. Mau di pedalaman manapun siap. Tapi di sisi lain Tuhan bawa kami pada rencana Tuhan, bukan rencana saya. Kalau berpikir secara rencana manusia kita pengen yang muluk-muluk. Tapi Tuhan, kami mau berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan supaya kami tidak salah jalan. Dia Tuhan Bapa yang kekal. Saudaraku, kita gak perlu takut. Nah, sebagai orang tua, mari kita mengajar anak-anak kita untuk mereka punya iman, punya pengharapan, punya kasih kepada Tuhan, kepada Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat, saya ingin baca lagi satu tambahan ayat, Ibrani 13 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dia terus bekerja sampai hari ini sebab dia kekal. Dia kekal. Dia tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Poin yang ketiga, dia Tuhan yang hidup. Kenapa kita berkata Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Nah, dia Tuhan yang hidup, dalam dia ada hidup. Kita punya dasar Tuhan kita tetap sama dan dia terus bekerja sebab dia Tuhan yang hidup. Dari catatan sejarah semua nabi-nabi meninggal, tapi Tuhan kita hidup. Di kitab Korintus berkata, jika
Tuhan kita tidak hidup, sia-sia kita percaya. Tetapi kemudian diberikan penegasan yang benar. Dia sudah bangkit dan dia hidup. Makanya ada pengharapan. Amin. Makanya banyak lagu yang menuliskan pengharapan. Karena Tuhan kita hidup. Ada beberapa lagu ya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, di atas Goljuta. Kemudian aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Beberapa hari lalu saya diundang pelayanan di daerah Pasuruan dengan tema pengharapan. Ada banyak orang hari-hari ini kehilangan pengharapan karena situasi dan kondisi. Ada orang tua tega membunuh anaknya 4 orang, ada di Jakarta. Kemudian di daerah Malang, satu keluarga mengakhiri hidup. Kalau kita lihat hal ini, kenapa terjadi? Karena kehilangan pengharapan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan. Kita punya pengharapan. Amin. Tuhan kita hidup, bukan Tuhan yang mati. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun pergumulanmu, saudara, jangan sampai engkau mengambil tindakan bodoh. Datang kepada Tuhan dan cari orang-orang yang kita butuh bimbingan, mengarahkan ke jalan yang baik. Jangan pikir pendek. Kita punya Tuhan yang hidup. Percaya, Dia sanggup membukakan jalan buat kita. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kita punya Tuhan Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup. Dia Raja yang kekal. Hampir sama dengan Yesaya tadi. Dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan terus bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Yang keempat, karena Dia Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mazmur 121 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan kita itu tidak pernah tertidur. Kalau dulu kami dengar cerita, kadang-kadang ada seseorang itu jahat. Nah kemudian cerita orang tua berkata begini, sudah nggak usah balas. Tuhan kita nggak pernah tidur. Tuhan kita itu nggak tertidur. Dia tahu pasti Dia akan bela. Itu di sisi pembelaan Tuhan. Nah, di sisi yang lain kita bisa melihat Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Artinya Dia terus melihat hidup kita. Bagaimanapun kondisi kita
kita lakukan bagian kita ya. Jadi anak Tuhan, ada prinsip-prinsip bagaimana supaya Tuhan berkata engkau berhasil, engkau beruntung. Lakukan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dan harus bekerja keras. Bekerja keras, bekerja cerdas. Dan harus kita belajar menabur. Menabur. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat kita memiliki masa depan yang baik. Kalau pola hidup kita hari ini, khususnya anak-anak muda, engkau tidak mempersiapkan dengan baik masa depanmu. Mungkin ada berkat tapi engkau boros. Dan tidak mau bekerja lebih keras lagi. Lebih banyak pola hidup konsumtif. Hedonis. Dan sekarang ada banyak orang pamer-pamer di medsos. Hal-hal yang baik sih nggak masalah. Tapi terkadang ada yang kita lihat istilahnya sultan-sultan. Belum lama dipamer di medsos, kemudian tiba-tiba ditelusuri, akhirnya ada beberapa yang masuk penjara karena terlibat pencucian uang dan lain sebagainya. Nah, saya bukan peramal, tapi kita bisa melihat masa depan seseorang akan cerah atau tidak dari ketika hari-hari ini. Apa yang kita nikmati hari ini karena apa? Ada tuayan kita. Kalau mungkin engkau sukses hari ini karena engkau sudah bekerja dari sekian waktu yang lalu. Kita bukan simsalabim. Seperti semudah membalikkan tangan. Makanya sekali lagi, anak-anak muda khususnya, ayo rencanakan masa depan yang terbaik. Kalau hari-hari ini engkau mau masuk dan terikat dengan narkoba dan tidak tobat, bagaimana masa depan? Saya pelayanan kemarin dulu malam, ada seorang anak muda dari Jakarta, dia ditaruh di daerah Banyuwangi sana, dari kota. Tapi dia sudah narkoba kelas kakap. Saudaraku, apa saja, HP aja tidak boleh taruh sembarangan, dijual untuk beli obat. Taruh uang sudah disembunyiin ya di tempat yang sulit. Kok dia bisa dapat? Tapi kemudian saudaraku, karena sudah terlalu parah, anak ini meninggal. Hati-hati. Hati-hati, jangan rusak masa depanmu. Dan ketika kita mulai mempersiapkan dengan baik, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah tertidur. Kadang-kadang mungkin manusia itu terbatas. Ketika kita ada masalah yang berat, kita datang, dia tidur, artinya cuek, masa bodoh. Tapi kita punya Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Yang terakhir di poin yang pertama ini, nomor 5. Kenapa Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Karena orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Ini ayat-ayat favorit banyak orang. Kita baca Roma 8 ayat 28. Baca keras-keras ya. Sebab iman timbul dari pendengaran. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Nah, dari Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita bertanya, apakah mujizatnya masih ada? Apakah kuasa Tuhan hari-hari ini masih ada? Saya berkata tetap ada. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan kita hidup. Yesus Kristus kita tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat menikmati kuasa Tuhan? Yang pertama, ini cuma dua hal. Bagaimana supaya kita bisa menikmati kemustahilan Tuhan? Saudaraku, tetap percaya dan taat firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tema kita tetap percaya. Nah, ternyata dari banyak ayat, tanpa percaya, tanpa iman kepada Tuhan, kita nggak berkenan sama Tuhan. Nah, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuhan bertanya, apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Dan Yesus ketika dia menyembuhkan, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Rahasia bagaimana supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya. Tetap percaya. Walaupun belum melihat, saya percaya dalam nama Yesus. Suatu waktu ada kisah ketika Lazarus yang sudah 4 hari meninggal di Betania. Yesus datang dan hadir di tengah keluarga situ. Nah, orang-orang sudah menangis termasuk Marta dan Maria. Nah, ketika Yesus mengajak datang di kuburan dan suruh membuka batu yang menutupi kuburan dari Lazarus ini, Marta berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari. Secara logika, secara medis, Lazarus ini sudah busuk. Enggak mungkin lah. Tapi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-40. Ini areanya Tuhan loh ya. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam cerita ini Lazarus dibangkitkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ada banyak mujizat-mujizat. Dan saya percaya sampai hari ini, mujizat yang terbesar memang yang kita sudah alami adalah ketika kita diselamatkan. Apa artinya kita sehat secara fisik? Apa artinya ketika kita dibuka jalan tapi kita enggak selamat? Nomor 1, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita ketika kita diselamatkan, ketika kita diubahkan, ketika kita menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan, saya percaya. Dan Bapak Ibu, ketika mungkin engkau pulang di rumah diperhadapkan dengan situasi perjuangan hidup, percaya, perkatakan dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus Tuhan sanggup membuka jalan. Seperti khotbah kemarin pagi, Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun. Amin. Tuhan sanggup membuat sungai di padang belantara. Yang itu secara logika mustahil. Tapi Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa melihat kemustahilan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Yang kedua, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari hati Tuhan, bukan hanya tangan Tuhan. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan iman kita. Ketika kita percaya, ketika aku percaya, mujizat itu nyata. Banyak hal, ada banyak kesaksian dari orang-orang ataupun pengalaman pribadi. Ketika kita mulai perkatakan, saya percaya Tuhan. Istri saya kalau berdoa dia berkata, saya percaya, saya percaya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, perkatakan. Nah, yang kedua bagaimana? Ini yang terakhir loh ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, ini yang kedua, ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yang mencari. Nah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada banyak motivasi orang dalam mencari Tuhan. Ada banyak orang cuman mau cari Tuhan, cari tangan Tuhan, cari mujizat Tuhan, cari berkat Tuhan, cari kesembuhan. Itu baik. Tapi nomor satu, kita cari hati Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, seperti simpelnya kalau kita datang di gereja karena Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mau mengucap syukur pada Tuhan, saya mau memuji menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh, saya rindu jemaat Logos. Selama ini puji-pujian, mantap. Terus pertahankan, lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Minggu yang lalu ada pendeta yang dosen itu, pendeta Ivan berkata, saya senang ibadah di Logos. Dia bilang musiknya bagus. Itu cerita ke saya di mobil. Suasananya enak. Terasa kok kalau sungguh-sungguh. Pendeta kemarin juga itu ngomong ke saya. Hal yang sama. Saya suka, saya menikmati suasana. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita datang di gereja, oke lah, gak usah terlalu AU yang urusan di rumah, apa dan yang lain. Coba ketika kita mulai memuji menyembah, gak usah izin, gak usah malu, kita mau angkat tangan. Kita ketika worship, lagi menyembah, kita sembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh sampai hati kita connect. Sungguh-sungguh, makanya ada orang yang begitu menyembah sungguh-sungguh gak terasa, air matanya udah netes. Ketika kita mulai memuji Tuhan, kita mulai oke, kita nggak harus terikat dengan nanti ini dilihat tentu di ketok sok rohani, enggak. Di rumah Tuhan kita beribadah, berikan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, sungguh-sungguh. Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, hormati, hargai Tuhan. Ketika kita di rumah Tuhan, memang kita beri untuk beribadah. Kita hargai Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam firman Tuhan. Percaya pun percaya sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata, Tuhan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu full. Bukan separuh. Bukan sekedar. Tapi mantap gitu loh, utuh, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ingin cerita sedikit Natal.
ada beberapa respon dari beberapa orang. Ada orang yang menikmati Natal, ada orang yang gak menikmati Natal. Nah, yang pertama, ketika ada berita Natal, ada raja di atas segala raja akan lahir, respon daripada Raja Herodes, dia menjadi marah, dia merasa tersaingi, dan dia ingin membunuh Yesus. Dia menutup hatinya dan dia tidak menikmati juru selamat. Ada respon dari para imam dan ahli Taurat ketika mereka orang Majus datang bertanya dan mereka berkata, iya memang di Bethlehem akan lahir seorang raja damai yang akan menebus dosa manusia. Tapi mereka itu juga cuek. Masa bodoh. Demikian juga dengan para pemilik penginapan. Ketika Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, mereka cari-cari penginapan, sudah penuh. Sudah penuh. Ini gambaran dengan apa, saudaraku? Ketika Yesus mau lahir dalam hidup kita tertutup, hati kita tertutup, sudah penuh. Mungkin penuh dengan kebencian, kepahitan, kesibukan. Sehingga gak ada tempat untuk Yesus lahir. Karena penuh. Gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Gak ada waktu lagi untuk cari Tuhan. Penuh. Tapi respon dari ada seorang yang bernama Simeon di Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Dia menyambut Yesus. Sampai dia berkata, saya sudah boleh mati, saya sudah boleh pulang dalam damai. Karena saya telah melihat juru selamat. Respon dari gembala mereka datang. Mereka bersuka cita, mereka menyembah Yesus. Mereka percaya dan menerima Yesus. Saudara, ada respon lagi dari orang Majus. Yang hari-hari ini kita mungkin sering lihat digambarkan. Mereka datang dari jauh. Dari timur. Mereka mengadakan perjalanan yang begitu jauh. Ada yang bilang 2 tahun. Karena mereka berjalan hanya pada malam hari mereka melihat bintang. Mereka adalah orang-orang cendekiawan. Mereka orang terpelajar. Mereka ahli perbintangan sehingga mereka tahu ada raja yang lahir. Dalam perjalanan mereka diperhadapkan dengan padang gurun yang panas dan gersang. Mereka bawa harta emas, kemenyan dan mur. Mereka meresponi raja itu. Mereka datang dan mereka sujud menyembah. Tidak mudah perjuangan mereka dari perjalanan dari timur. Ada yang berkata sampai 2.200 kilometer mereka harus berjalan. Bawa harta. Betapa menderita, tetapi mereka melanjutkan perjalanan itu sampai bisa berjumpa dengan Yesus. Mereka memberikan emas, kemenyan dan mur, dan mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Respon kita ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan terlebih sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Mari singar dan terima kasih Tuhan. Engkau tetap bekerja karena Engkau Tuhan Immanuel, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah tertidur ataupun terlelap. Tuhan yang terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kami sungguh-sungguh percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau terlebih sungguh-sungguh melihat hidup kami Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku,
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari Singer nyanyikan pujian ini. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Saudara, dari firman Tuhan, tangkap sesuatu. Imani bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Kadang mungkin kita sedang melihat tembok-tembok tebal, pintu-pintu yang tertutup, langit seperti tembaga. Tapi percaya, Yesus itulah pintu. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah pengharapan. Karena dia datang di tengah-tengah banyak orang yang putus asa. Di tengah-tengah kegelapan, dia datang menerangi. Dia datang menerangi hidupmu, hidup kita semua. Dan dia itu jalan. Dia berkata, akulah pintu. Saudara, saat-saat sulit mungkin hari-hari ini, kami percaya Tuhan sanggup bukakan jalan dalam hidup kita. Ada Yesus, ada hidup. Dia Bapa yang baik. Orang-orang atau saudara, mungkin kawan bisa tertidur, tidak akan lihat lagi kita, menolong kita. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur. Dia memperhatikan hidupmu. Bapak Ibu boleh angkat tangan kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Dengan sungguh-sungguh, haleluya. Aku masih punya Tuhan, oh, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus, kami percaya. Kami terima mujizat Tuhan. Mujizat dalam kesehatan kami oleh bilur-bilur Yesus. Ada pemulihan. Mujizat dalam pekerjaan dan ekonomi kami dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan kami hidup, Tuhan membukakan jalan. Mujizat dan dalam masa depan. Kalau hari-hari ini mungkin kami Tuhan seolah-olah gak ada masa depan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjadikan kami kepala bukan ekor. Tuhan sanggup mengangkat dalam nama Yesus. Tuhan menopang jemaat GBD Logos. Semakin maju semakin kuat jasmani dan rohani. Kami terima mujizat Tuhan di Natal ini. Mari kita perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami diberkati Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Kami disertai Tuhan. Kami disertai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini hanya dijalankan satu kali ya Bapak Ibu. Pengumuman bagi jemaat Tuhan, Minggu ibadah umum sekaligus ibadah tutup tahun, Minggu Batik, kembali kita ibadah jam 7 pagi untuk minggu depan. Kemudian hari Senin ibadah menyambut tahun baru 2024, ibadah kita jam 8 pagi untuk tanggal 1 Januari. Selesai ibadah ada perjamuan kasih atau makan bersama jemaat Tuhan. Untuk semua anak-anak dan dewasa jemaat Tuhan kita kumpul pada hari Senin tanggal 1 Januari. Untuk tabungan ucapan syukur celengan yang mungkin belum dibawa pagi ini,
bisa untuk minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu bisa bawa. Dan selesai doa penutup, mohon perhatikan, selesai doa penutup Bapak Ibu untuk tetap tinggal sebentar. Kita akan adakan foto bersama jemaat Tuhan dan akan di video. Ya, kita akan foto dan untuk video bersama jemaat Tuhan untuk nanti dibuat klip oleh tim multimedia ya. Diharapkan semua jemaat bisa ikut untuk foto bersama, jangan pulang sebentar saja sebab semua mumpung kumpul di 25 Desember ini. Tuhan berkati, saya serahkan Bapak Gembala. Ya, selesai doa berkat sekali lagi kita akan foto bareng. Nanti ada yang memandu ya. Mari kita langsung berdoa. Mari kita semua berdiri, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini hamba mohonkan doa berkat bagi umat-umat Tuhan. Dari firman Tuhan yang kami akan perkatakan, yang kami tahu hidup dan berkuasa. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.